Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan waktu, di mana kita akan melihat dua sisi mata uang dalam sebuah kepemimpinan. Saya akan mengisahkan tentang seorang pemimpin yang patut ditiru, seorang tokoh yang jasanya begitu besar bagi kita semua. Namun di sisi lain, saya juga akan mengisahkan tentang seorang pemimpin yang justru menghancurkan rakyatnya sendiri dan merusak generasi penerus kita. Mari kita buka lembaran sejarah sosok Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir di Parepare. Beliau merupakan seorang ilmuwan aeronautika yang diakui dunia, namun hatinya sepenuhnya tetap milik Indonesia. Beliau merupakan simbol kepatuhan terhadap hukum dan kecintaan tanpa batas pada tanah air. Bayangkan, pada tahun 1998, saat Indonesia berada di jurang kehancuran, beliau naik tahta di tengah badai krisis. Sebagai presiden ketiga, beliau memiliki segala instrumen untuk menjadi otoritas agar bisa bertahan lama di kursi kekuasaan. Namun, apa yang ia lakukan? Beliau justru memilih tunduk terhadap hukum. Beliau membebaskan pers, memerdekakan tahanan politik, dan meletakkan pondasi demokrasi. Salah satu momen kenegarawanan terbaiknya adalah saat pertanggungjawabannya ditolak. Alih-alih menggerakkan massa, beliau justru tersenyum dan mundur demi stabilitas negara. Beliau selalu berpesan, "Jadilah mata air yang jernih. Jika kamu jernih, maka sekitarmu akan ikut jernih." Beliau mengajarkan bahwa kecerdasan setinggi langit pun tak ada artinya jika tidak dibarengi dengan jujur dan patuh aturan. Namun, rekan-rekan, sejarah tidak hanya tentang cahaya, ada juga kabut kelam yang harus kita jadikan pelajaran pahit. Sosok Syahrul Yassin Limpo. Dia adalah seorang politikus senior yang diberi amanah sebagai Menteri Pertanian, namun terjerambat dalam tindakan tercela. Sangat menyedihkan ketika seorang pejabat tinggi yang seharusnya menjamin kedaulatan pangan justru menggunakan kekuasaannya untuk memeras bawahannya demi gaya hidup mewah. Disinilah kita bertanya, terletak di mana lelahnya bangsa ini? Bangsa ini lelah di ladang-ladang petani yang bantuannya dikorupsi. Bangsa ini lelah di meja-meja birokrasi yang penuh pungutan liar. Dan yang paling menyedihkan, bangsa ini lelah berharap karena terus-menerus dikhianati oleh mereka yang bersumpah atas nama rakyat, namun bekerja untuk kantong pribadi. Setiap rupiah yang masuk kantong koruptor adalah satu beasiswa yang hilang bagi anak bangsa, satu traktor yang gagal sampai ke tangan petani, dan satu mimpi anak muda
yang pupus karena sistem yang tidak lagi adil. Tindakan ini bukan hanya melanggar hukum, tapi merusak mentalitas generasi kita, seolah kejujuran tidak lagi berharga di negeri ini. Tindakannya yang terjerat dalam kasus korupsi, pemerasan, dan gratifikasi adalah bentuk nyata dari pengkhianatan terhadap amanah rakyat. Di saat petani kita berpeluh keringat di sawah berjuang demi suap nasi, pemimpinnya justru menggunakan kekuasaan untuk memeras bawahannya hanya demi gaya hidup mewah pribadi dan keluarga. Rekan-rekan sekalian, saya Laila ingin mengajak kita semua merenung. Kita merupakan calon pemimpin di masa depan. Akankah kita memilih menjadi mata air seperti Habibie yang memberi kehidupan, atau memilih untuk menjadi bagian dari kabut yang menyesatkan bangsa ini? Pilihlah menjadi pahlawan bagi diri sendiri dengan menjaga integritas. Mari kita wariskan nama baik, bukan catatan kriminal. Mari kita bangun bangsa Indonesia dengan kejujuran, karena bangsa ini sudah terlalu lelah dengan mereka yang pintar tapi tidak jujur. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.